Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas S1C akan mempresentasikan materi kami mengenai ketepatan menjelaskan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza AR SPD MHUM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Asyifaryawan selaku moderator dan pemateri pertama. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yaitu Asmani Feslah, Dita Dini, dan Aulia Mezi. Nah, yang pertama yaitu Fondasi Bahasa Indonesia. Fondasi Bahasa Indonesia ialah nasionalisme dari para pemimpin dan pendiri bangsa. Dan pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran wajib yang akan ada secara formal dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi. Nah, bahasa Indonesia ini disebut fondasi karena menjadi dasar utama dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, sebagai identitas nasional. Dengan kata lain, tanpa adanya bahasa Indonesia yang kuat, sulit bagi bangsa kita untuk menjalin komunikasi, persatuan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses interaksi antara dosen dengan peserta didik, dengan tujuan agar mahasiswa mampu menguasai keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Namun, pembelajaran bahasa Indonesia bukan hanya mempelajari tentang tata bahasa, ejaan, atau kosakata saja. Lebih dari itu, pembelajaran bahasa Indonesia mengajarkan kita untuk berpikir logis, kritis, kreatif, serta berkomunikasi dengan baik. Manfaatnya pun nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuat kita lebih terampil menyampaikan ide, memahami informasi, dan menggunakan bahasa Indonesia secara benar, baik dalam konteks akademis maupun profesional. Saya Asmani Feslah di sini akan membahas tentang tujuan dan fungsi pembelajaran bahasa Indonesia sebagai sarana. Tujuan utama kita untuk mempelajari bahasa Indonesia ini adalah yang pertama, agar siswa menguasai keterampilan bahasa Indonesia seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, agar siswa memiliki sikap positif serta rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, agar siswa terlatih berpikir kritis, logis, dan etis melalui bahasa. Sementara itu, pembelajaran bahasa Indonesia ini juga memiliki fungsi sebagai sarana loh. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi, sebagai kegunaannya itu untuk menyampaikan dan menerima informasi secara efektif. Kalau yang kedua, sebagai sarana berpikir, sebab bahasa membantu kita menyusun ide secara runtun dan ilmiah. Kalau yang ketiga, sebagai sarana pemersatuan bahasa yang memperkuat identitas dan pemersatuan di tengah keberagaman budaya dan bahasa daerah.
Nah, adapun proses pembelajaran aktif, metode, fungsi, dan tujuannya, terakhir itu saya akan membahas tentang proses pembelajaran aktif beserta metode, fungsi, dan tujuannya. Pembelajaran aktif itu adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung sehingga mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga berpikir, berdiskusi, dan berpartisipasi aktif. Nah, ada berbagai metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran aktif, misalnya diskusi kelompok untuk melatih kerjasama dan pertukaran ide, tanya jawab interaktif agar siswa itu terlibat langsung dalam proses berpikir. Terus ada role play atau berperan untuk memahami materi melalui simulasi. Terus ada problem-based learning yang mengajak siswa menyelesaikan masalah nyata. Terus ada juga project-based learning untuk menghasilkan karya nyata dari proses belajar. Fungsi pembelajaran aktif itu adalah menciptakan suasana belajar yang lebih hidup, meningkatkan keterampilan berpikir, kritis, dan juga kreatif, serta membangun komunikasi dua arah antara dosen dan juga mahasiswa. Sedangkan tujuannya adalah agar mahasiswa itu lebih percaya diri, mampu bekerja sama, bertanggung jawab, dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.